Baik, selamat pagi semua anak-anakku. Kita kembali berjumpa lagi dalam pembelajaran ini. Artinya melanjutkan pembelajaran. Ibu harap semua kelas 7 dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 3. Jadi ini bab 3, pertemuan 2 dan 3. Dipadatkan aja karena materi-materi kita nanti banyak tertinggal dalam hal ya, jadi makanya langsung dipadatkan. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, ada baiknya kita mendengarkan pujian ini ya. Tolong disimak lagu ini dengan baik karena lagu ini juga berkaitan dengan bagaimana penyelamatan dalam hidup kita, bagaimana pengorbanan Tuhan bagi hidup kita. Oke, selamat menikmati di lagu ini ya. Saya menyampaikan materi, saya memakai media yaitu Bandicam, yang dimana bisa juga berkolaborasi berbagai media yang saya pakai. Ini yang saya pakai ini adalah Bandicam, dan tentunya saya sudah mempersiapkan materinya. Ya, jadi dengan adanya media Bandicam ini mempermudah saya menyampaikan materi. Dan saya juga berharap kepada teman-teman itu memakai banyak media yang bagaimana membuat anak ini bermotivasi belajar, tertarik belajarnya. Jadi seperti inilah saya menyampaikan pembelajaran. Mari boleh ikuti terus. Yang utuh diikuti, kalau tidak oke. Judul lagu adalah Kasih yang Sempurna. Ibu sengaja menyampaikan lagu instrumen ini supaya Anda memahami betapa kasihnya. Lewat instrumen ini Anda tergugah ya akan pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Begitu besar kasihnya akan kehidupan kita ini. Dia tidak menyayangkan anak yang tunggal. Dia penuh kasih. Sungguh Allah kita penuh kasih, yang berkorban di setiap kehidupan kita. Ya, karena itu jangan kita sia-siakan akan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita ini. Hanya dia satu-satunya pribadi yang sungguh memiliki kasih yang luar biasa. Ya. Ketika dia dicaci, ketika dia dianiaya, ketika dia dihina, ketika dia mungkin diolok-olok, dia hanya diam saja. Dia hanya diam saja meratapi kebebalan oleh manusia. Dia dihina, dipukul, ya, dia diam saja. Mengapa demikian? Itulah Allah kita ingin membuktikan kepada dunia kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Karena kita adalah orang percaya, karena kita adalah yang beriman kepada Tuhan, semestinya pun demikian dalam hidup ini. Ketika kita diolok-olok, ketika kita dihina, dicambuk, kita pun harus demikian seperti Tuhan Yesus. Kita tidak perlu membalas. Tuhan akan berperkara kepada kesalahan kita. Bagian kita hanya mengampuni dia. Karena apa yang diperbuat pada hidup kita dia tidak tahu. Maka kita sebagai orang percaya, kita hanya bisa mendoakan dia supaya dia diluruskan pikirannya, dijernihkan pikirannya. Itulah kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Kita belajar kepada pribadi Kristus. Kita belajar kepada Allah kita yang hidup. Allah kita penuh kasih. Allah kita penuh kasih. Allah kita penuh damai. Allah kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka dengan itu berbahagialah kepada Tuhan
kita adalah orang-orang pilihannya. Ibu harapkan juga kepada anak-anak sekalian, tolong dengan seksama belajar mengikut pelajaran ini dengan sikap belajar, supaya kamu dapat tangkap apa maksud daripada materi ini, supaya kamu tidak hanya sekedar belajar, tetapi setidaknya kamu sudah belajar, diberikan pemahaman, diberikan pengertian, hendaklah imanmu semakin mendalam kepada Kristus. Lewat itu kehidupanmu, etikamu, perbuatanmu, perangimu sama dengan Kristus. Ya, baik, kita berdoa. Kita semua berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa bagi tiap-tiap kami. Tuhan, kami tidak bisa membalaskan semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami di bab 3 ini. Berkati kami semua Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami menyerahkan pembelajaran ini. Amin. Nah, di pertemuan ini langsung Ibu masukkan ke pertemuan 2 dan 3. Dipadatkan aja ya. Dan di pertemuan pertama pun kita sudah bahas tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Dan Ibu harap ayat referensi ini dibaca lah ya. Karena lewat pembelajaran ini, lewat pembacaan Alkitab ini, Anda semakin mengerti tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus ya. Nah, di sini Ibu buat, nanti kamu boleh baca setelah Ibu nanti kirim atau posting materi ini. Di sini ada kompetensi dasar dan juga indikatornya. Ya, indikatornya ini penekanannya kepada siswa ya. Indikatornya ini penekanannya hasil daripada pembelajaran ini apa yang kau dapatkan. Itu maksudnya indikator. Ya. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan. Ya, ini semalam juga sudah Ibu singgung, baptizo itu berasal dari bahasa Yunani, baptizo, ya tulisannya sebenarnya seperti ini, ya. Dan kita langsung masuk kepada penulisan yang bisa dibaca, baptizo. Jadi sebagai sakramen, ya, insiani Kristen yang melambangkan pembersihan dosa, ya. Sebenarnya untuk arti ini masih luas, tapi ya kita kepada penekanannya baptizo saja, yaitu pembersihan diri. Tentu masuk ke dalam air, ya, dilambangkan mematikan kehidupan lama. Itu sebenarnya yang pas, ya, dalam arti yang Alkitabnya, mematikan keinginan itu bersama dengan Kristus, ya. Pada zaman setelah Yesus lahir, baptisan menjadi, ya, satu pertobatan, menjadi pertobatan. Dan hal ini dalam konteks Injil bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya, di sungai Jordan. Dan ini adalah memenuhi nas firman Tuhan, ya. Baptisan ini merupakan simbol dari pembersihan secara rohani. Sekali lagi, pembaptisan ini merupakan simbol dari pembersihan secara rohani. Kemudian baptisan Kristen adalah kesaksian dari apa yang telah terjadi dalam kehidupan percaya. Sekali lagi, tentunya hasil dari baptisan ini melambangkan kehidupan kekristenan. Ya, itu yang tepat. Jadi setelah kita mengalami baptisan, seharusnya kehidupan kita ini, ya, memberikan dampak seperti Kristus hidup menjadi teladan kita, ya. Jadi dijelaskan di sini supaya sedikit ada pembahasan kepada Anda atau pemahaman. Jadi baptisan itu menguburkan kehidupan kita yang lama, ditenggelamkan kepada kematian Kristus itu bersama dengan Kristus. Maka ketika Tuhan bangkit, kita pun menjadi ciptaan yang baru, ya. Jadi itu menjadi suatu makna juga dalam baptisan. Kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Artinya ketika kita bangkit, kita sudah mengalami hidup baru. Yang lama, kehidupan yang lama itu sudah tidak tinggalkan, ya. Nah, seperti ini.